Selamat pagi. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessings, so we can attend together in this place in good condition and happy situation. And secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis. Yang kami hormati Bapak Sekolah SMK Bakti Kencana Ciamis. Yang kami hormati para Dewan Guru SMK Bakti Kencana Ciamis. Yang kami hormati Ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis periode 2021-2022. Yang kami hormati siswa-siswi SMK Bakti Kencana Ciamis. Yang terhormat para calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis. Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara debat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acaranya. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis periode 2021-2022. Yang ketiga, sambutan pembina OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis. Yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SMK Bakti Kencana Ciamis. Yang kelima, pengenalan para calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis periode 2021-2022. Yang keenam, penyampaian visi misi. Yang ketujuh, pemberian nasi kepada kandidat oleh panelis. Yang kedelapan, yaitu istirahat. Yang kesembilan, pemberian pertanyaan dari siswa dan guru. Yang kesepuluh, yaitu penutupan. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama sambutan oleh Ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis periode 2021-2022 kepada Tabibian Humairati Enza dipersilakan. Hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Kencana Ciamis, yang dihormati Bapak Wakasek Kesiswaan SMK Bakti Kencana Ciamis, yang kami hormati Bapak Pembina OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis, dan seluruh pengurus OSIS, juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa tetap terlimpah curah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya memberikan sambutan di sini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Kencana Ciamis. Terima kasih kepada Bapak Wakasek, Bapak Pembina, kepada seluruh pengurus OSIS masa bakti 2021-2022 dan panitia proksi, dan seluruh pihak yang telah membantu melancarkan kegiatan proksi 2022 ini. Seperti yang kita tahu, acara debat ketua dan wakil ketua OSIS ini adalah hal yang baru bagi kita semua. Setelah 2 tahun kita vakum ya, ini adalah suatu hal yang baru. Dan rangkaian debat ini itu ada sebagai bahan belajar untuk kita semua, untuk adanya dinamika organisasi, perbedaan pendapat,
berpikir kritis, dan tujuan utamanya itu adalah agar kita menjadi lebih selektif. Ya, kita menjadi lebih selektif untuk memilih para calon. Jadi kita itu tahu kapasitas masing-masing calon itu seperti apa, dan yang akhirnya itu kita tahu kita tuh harus memilih siapa yang terbaik dari ketiga kandidat ini. Harapannya semoga nanti kalian semua bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk dijadikan ketua OSIS ke depannya untuk sekolah kita, dan untuk masing-masing calon yang terpilih juga harapannya mereka bisa menjadi contoh dan bisa menjadi figur pemimpin yang loyalis bagi SMK Bakti Kencana Ciamis. Ya, semangat bagi para calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Vivian Humaira Dienza atas sambutannya dan pembukaan pada acara debat kali ini. Dan selanjutnya adalah sambutan pembina OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis kepada Bapak Dian Surahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada hari Robi yang mana berkat rahmat dan karunia beliau kita bisa berkumpul di lapangan yang lumayan sejuk ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada kita semua selaku umatnya, dan cek ya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakasek yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini yang sama saya hormati juga, para pengurus OSIS, para siswa dan siswi, dan seluruh warga sekolah yang bisa mendengar suara saya ini, yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai. Pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di sekolah SMK Bakti Kencana Ciamis juga itu sebagai implementasi dari perwujudan demokrasi. Ya, sebagaimana kita tahu, kita yang menjadi warga sekolah SMK Bakti Kencana Ciamis ini akan melakukan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yang mana kandidatnya ada 3 calon. Alhamdulillah ketiga-tiganya ini perempuan, siswi yang hebat-hebat, yang insya Allah sudah memenuhi kriteria sebagai calon-calon pemimpin, yang mana pada hari ini kita akan melihat performa mereka dalam suatu acara debat yang bertema apa ini, Vi? Find Your Leader, pemimpin versi. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Bakti Kencana Ciamis kepada Bapak Abdul Tasyakur. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak guru, anak-anakku ya, terima kasih sekali sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Terutama sangat berterima kasih sekali kepada para pihak ya, atau teman-teman ya yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini, karena yang paling sulit yaitu menyelenggarakan ya. Nah, sesuai dengan tema pemimpin versi kita ya, saya sebagai kepala sekolah memfasilitasi ya, memfasilitasi, mengarahkan, juga memberikan harapan
ya, sesuai dengan visi misi yang saya bawa secara pribadi yang dituangkan ke dalam institusi sekolah ini. Saya menginginkan bahwa nanti kamu itu kreatif, inovatif, produktif, ya, di dalam hal pengorganisasian. Yang saya harapkan bukan saja program, ya, yang hanya sebatas pengenalan, ya, hanya sebatas kamuflase, tapi saya ingin bukti nyata, ya. Saya ingin pengurus OSIS ini versi saya, ya, keinginan saya bisa mengorganisasikan seluruh siswa untuk menjadi yang kreatif, inovatif, produktif. Artinya produktif menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis, ya. Kan saya boleh sekarang pengurus OSIS itu 30, 40 boleh saya. Dulu kan dibatasi 15 ya. Sekarang saya boleh, ya. Boleh 20, 30, 40 boleh. Ya. Tapi dengan kriteria, ya, nanti yang terbentuk di sini hanyalah ketua, wakil ketua, ya, bendahara sama sekretaris. Nah, nanti yang ketua, bendahara, sekretaris, wakil ketua ini menyelenggarakan pendaftaran pengurus OSIS, ya. Jadi cuma anggota OSIS, ya, pengurus OSIS atau jajaran OSIS, ya. Jadi sudah ada ketuanya, wakil ketuanya, bendahara dan ini itunya. Adakan lagi, ya, pendaftaran pengurus OSIS, ya. Dan nanti sebanyak-banyaknya silahkan, karena yang mendaftar pasti punya visi dan misi atau punya keinginan lah. Saya ingin begini, ingin begitu. Nah, saya ingin kalian, keinginan kalian apa, nanti sama saya ditampung, diluruskan. Kalau oke, yuk jalankan, ya. Berarti yang tidak punya keinginan, ya sudahlah. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya ini, ya. Seperti kami kemarin rapat, ya. Jadi nanti ada siswa yang saya minta setiap angkatan atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya meminta 6 orang terbaik. Di farmasi 6 orang, di perawat 6 orang, dari kelas 1 6 orang, dari kelas 2 6 orang. Terus saya ingin mengelompokkan lagi. Saya meminta siswa yang murah senyum dan suka bercanda, ya. Jadi sok yang belum bisa senyum, senyum heula, ya. Terus saya akan mengelompokkan siswa yang tinggi badannya lebih dari 155 dan punya warna kulit yang agak putih, ya. Nanti saya akan memilih lagi, menyeleksi lagi siswa yang punya muka unik, ya. Pasti kalian belum tahu sih kernaon Pak Abta, yaitu mah ada di saya, nanti belum disosialisasikan, ya. Ini berarti kalau kriteria fisik seperti ini, harus mendalami ini, ya, harus mengikuti job ini, mengikuti yang ini, job ini, ya. Kan secara secara teoritis perkembangan mental namanya apalah gitu, ya, gitu. Itu kamu
silahkan kamu tonton ya di YouTube itu tayangan-tayangan Dokter Aisyah ya. Bagus sekali buat kalian ya. Itu untuk mengintrospeksi diri kita ya. Saya sering nonton itu, makanya oh iya benar, saya itu harus memilih ini. Minimal saya harus membagi kalian tuh 4 kelompok ya, 4 kelompok. Nanti cara pembelajarannya juga beda 4 kelompok ini ya gitu. Dan tidak mungkin si Pipian ya belajarnya dibarengkan dengan si Adam gitunya, atau nabi jeung si Suriding, beda jauh ya. Ya, pahami gender ya, laki-laki perempuan, pahami bakat dan watak ya, pahami yang lain, minimal 3 yang dipahami untuk memberikan pelajaran kepada siswa supaya siswa sukses ya. Jadi harus nama 1 orang guru, satu kelas itu tidak lebih dari 10 orang. Mau kamu diajar 10 orang sama 1 guru? Mau, tapi SPP-nya kudu 500.000 sebulan ya. Di MI Andalan ya, 1 kelas cuma 20 orang, dipegang oleh guru 2 orang ya, berarti seorang 10 orang ya, seorang guru 10 orang. Da SPP na oge 325 paling murah, begitu masuk 8 juta ya gitu. Jadi pantas lamun bagus teh hasilnya gitu. Kalian udah berapa juz sih ini? Saya juga kalah sama anak saya. Anak saya mah sudah hafal itu surat An-Naba ya. Orang mah masih Al-Ikhlas ya gitu, kul-kulan. Nah itu karena ya pantas beda. Anak saya mah bayarnya 325 per bulan. Dulu mah ada saya waktu zaman itu 2.500. Lamun 2.500 zaman dulu ya sekarang antara 70-80 ya gitu. Dan di mana-mana juga anu museup kuteri paling menang lauk tongkol nu leutik, tapi lamun ku tongkol menangna ikan hiu ya. Nah balik lagi, jadi saya inginkan dari hasil pemilihan ini mendapatkan pengurus yang bisa membimbing kreativitas, inovasi, dan produktivitas ya. Saya sekarang sudah memberikan kebijakan ya. Kebijakannya apa? Kalian yang kuliner dibiayai oleh sekolah ya gitu. Hasilnya kan kamu kan, cuma saya titip modal itu jangan sampai hilang, harus bertambah. Nanti tambahnya ya buat kalian ya. OSIS yang kemarin itu harus jeli sebenarnya. Oh, ada kuliner di sini. Aya teu seksi usaha. Kenapa tuh seksi usaha tidak terjun ke situ? Ya. Tidak terjun mengelola itu ya. Ini kuliner apa? Minuman, ini kuliner apa makanan. Kenapa nggak dikoordinir? Sudah jadi ambil oleh pengurus OSIS ya, dagangkeun. Pengurus OSIS menang duit, nu eta juga menang duit, modal urang teu hilang kan gitu ya. Dan untuk memandu acara selanjutnya saya akan serahkan kepada Teh Novita selaku moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sri Mila yang sudah mempersilahkan saya untuk memimpin jalannya debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis periode 2023-2020. Untuk acara berikutnya adalah pemanggilan calon ketua OSIS dan wakil Diani Yustiani dari kelas 11 Farmasi 1 dan Zakia Farhatunazah dari kelas 10 Farmasi 2. Kandidat kedua yaitu Linda Mulyani dari kelas 11 Perawat dan Haryani Belansari dari kelas 10 Farmasi 1.
Kandidat ketiga yaitu Kresna Oktiana dari kelas 11 Farmasi 1 dan Novia Adini Lailatusada dari kelas 10 Perawat. Baik, untuk sesi pertama debat pada hari ini yang pertama adalah pemaparan visi misi dan program kerja unggulan serta rencana strategis masing-masing. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk memperkenalkan diri serta memaparkan visi, misi, dan program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati, Dewan Guru serta yang kami cintai, teman-teman sekalian. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diani Yustiani dari kelas 11 Farmasi 1 sebagai calon ketua OSIS SMK Bakti Kencana Ciamis periode 2022-2023. Dan rekan saya Jakia Farhatunaja dari kelas 10 Farmasi 2. Saya di sini sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan visi, misi, serta program kerja. Adapun visi kami yaitu menjadikan siswa-siswi SMK Bakti Kencana Ciamis sebagai pelajar yang berkualitas, berprestasi, dan unggul, serta berani dan mampu berekspresi dan beraktivitas dalam era globalisasi. Untuk mencapai visinya, kami mempunyai misi. Yang pertama, membangun karakter siswa-siswi SMK Bakti Kencana Ciamis yang bermoral, disiplin, mampu berkreasi dan berkreativitas. Yang kedua, mengembangkan dan mengaktifkan ekstrakurikuler yang ada di SMK Bakti Kencana Ciamis serta kepengurusannya sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis antar seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan-kegiatan pengembangan potensi yang berlandaskan pembentukan karakter sesuai dengan minat dan bakat siswa-siswi SMK Bakti Kencana Ciamis. Selanjutnya, adapun program kerja yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Adapun program kerja yang akan kami lakukan selama setahun kepengurusan, yang pertama yaitu menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya sesudah pembiasaan mengaji dan sebelum pembelajaran, bertujuan meningkatkan rasa bangga dan semangat. Yang kedua, pekan festival, bertujuan menghilangkan senioritas antar kelas. Dan yang ketiga, Gatpos, bertujuan untuk membuka ruang diskusi antar pengurus OSIS terdahulu dan yang sekarang. Yang keempat, Practice Reward and Punishment, bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang kelima, Bank Ide, bertujuan untuk menampung ide atau pendapat. Dan yang keenam, mengadakan piket bergilir, bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan di sini kami sebagai pasangan nomor urut 1 kedepankan kolaborasi dan siap maju bersatu untuk nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Mulyani dari kelas 11 Perawat dan rekan saya Haryani
Selanjutnya adalah program kerja yang akan kami lakukan selama masa kepengurusan. Yang pertama, selama 2 minggu 1 kali, setiap hari Jumat akan dilaksanakan kegiatan tadarus dan juga duha bersama di lapangan. Yang kedua, mengadakan kegiatan keagamaan di Hari Besar Islam. 2 poin ini bertujuan untuk membentuk siswa yang berakhlakul karimah dan juga menanamkan akidah Islamiyah. Ketiga, mengadakan bazar pada acara porseni dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat serta minat siswa-siswi dalam bidang kewirausahaan. 4. Lipaci atau literasi bakti kencana Ciamis. Tujuannya supaya siswa-siswi dapat berpikir secara kritis dan juga up to date. Kelima, mengadakan penghijauan supaya sekolah kita menjadi sekolah yang sehat dan juga nyaman. Keenam, podcast. Tujuannya agar semua siswa-siswi dapat beropini dan melakukan sesi tanya jawab. Sekian pemaparan perkenalan, visi, misi, dan program kerja dari kami. Jangan katakan tidak sebelum mencoba. Bersama kami, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktu untuk kami menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami. Dengan hormat kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami sebagai calon kandidat nomor urut 3. Visi kami yaitu 1. Mewujudkan OSIS dan siswa-siswi SMK Bakti Kencana Ciamis untuk meningkatkan rasa keimanan, kepribadian baik, serta mau bergotong royong untuk kepentingan bersama. Yang kedua, yaitu menjadi pribadi unggul yang berkarakter dan inovatif. Yang ketiga, yaitu melatih diri berjiwa sosial dan berorganisasi. Misi kami yaitu 1. Menyelenggarakan proker yang sudah tersusun sesuai rencana. Yang kedua, meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kedisiplinan siswa-siswi serta keamanan sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan sosial yang berlandaskan gotong royong untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menyalurkan prestasi melalui bakat dan minat yang dimiliki siswa-siswi SMK Bakti Kencana Ciamis. Berikut program kerja yang kami miliki. Pertama, kegiatan di pagi hari sebelum belajar, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rencananya sebagai berikut. Tiap kelas setiap hari sebelum belajar, setelah berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1 orang siswa digilir untuk maju ke depan sebagai dirijen untuk memimpin sebuah lagu. Yang kedua, berbagi indah, yakni berupa bantuan sosial. Rencana kegiatan dari program kerja ini adalah setiap 1 tahun sekali dan bantuannya dapat berupa kebutuhan pangan seperti makanan dan kebutuhan sandang seperti baju atau pakaian yang sudah tidak dipakai tetapi masih layak untuk dipakai. Yang ketiga, senam setiap hari Jumat dalam 1 bulan dilaksanakan 2 kali, bisa diseling. Rencana kegiatan dari program kerja ini adalah senam tiap pagi hari setelah kegiatan tadarus, senam dipimpin oleh pengurus-pengurus OSIS, dan semua warga sekolah ikut serta dalam pelaksanaannya. Yang keempat, duskul, yakni iuran sekolah di mana iuran 1 bulan sekali sebesar 1.000 per siswa. Uang dari iuran tersebut akan digunakan pada setiap acara besar maupun kecil. Dan setiap sudah di rolling setiap per kelas, hasil dari iuran akan dijumlahkan dan disimpan di bendahara kepengurusan OSIS. Untuk setiap pemasukan dan pengeluaran akan diinformasikan di mading sekolah atau diberitahukan secara langsung. Tujuan dari keempat proker tadi yaitu 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bertujuan untuk menghargai jasa para pahlawan dan melestarikan budaya sendiri. Yang kedua, bantuan sosial bertujuan untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan antar sesama. Yang ketiga, senam setiap hari Jumat bertujuan untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Gerakan-gerakan senam ini bermanfaat untuk melatih otot-otot pada tubuh dan melancarkan peredaran darah sehingga lebih sehat dan segar. Yang terakhir, duskul, bertujuan untuk menambah pemasukan. Contohnya, jika ada acara besar-besaran, pasti akan ada door prize berupa hadiah kecil-kecilan. Sekian program kerja dari kami. Jangan ambil pusing, pilih yang pasti-pasti. Karena meski itu nomor urut 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Untuk mosi pertama, mohon didengarkan dengan baik. Apa yang akan kamu lakukan untuk menciptakan pelajar yang menjunjung tinggi adab di era saat ini dan kedepannya? Untuk selanjutnya adalah para calon ketua OSIS atau wakil ketua OSIS akan memaparkan mosi mengenai mosi pertama. Dimulai dari kandidat pertama, kami beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah membacakan mosi pertama. Jawaban kami untuk menjunjung tinggi adab dengan mengadakan seminar dengan narasumber yang diundang dari luar atau melalui sumber daya manusia yang ada di sekitar kita, yaitu warga sekolah seperti siswa atau siswi yang mempunyai materi untuk dibahas dan didiskusikan maupun materi dari guru yang bersangkutan dengan adab yang harus kita junjung, sehingga para siswa dapat menerapkan 5S, yaitu sopan, salam, sapa, santun, dan senyum, sehingga para siswa dapat memiliki adab terhadap sesama seperti kepada guru, kepala sekolah, dan siswa lainnya. Dan pada hari Jumat, kita dapat mengadakan keputrian karena mayoritas murid kita itu perempuan. Jadi, suasana di sekolah akan kondusif dengan kegiatan keputrian tersebut. Teknisnya, pada saat siswa laki-laki melaksanakan sholat Jumat, di sini keputrian itu berlangsung. Keputrian ini akan diadakan setiap hari Jumat pada saat siswa laki-laki sholat Jumat. Materi keputrian berupa apapun yang menyangkut tentang wanita ataupun mengenai kita yang harus menjunjung tinggi adab tersebut. Karena betapa pentingnya adab bagi manusia, karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan adab atau pembentukan karakter ini sudah sangat terbantu dengan adanya pelajaran PAI yang sudah lama ada di sekolah kita. Bisa kita rasakan, di sana juga banyak sekali dijelaskan mengenai adab-adab yang harus kita laksanakan, baik itu terhadap guru, teman, maupun yang ada di masyarakat. Bahkan, pembentukan adab itu sendiri sudah diperlihatkan oleh guru-guru kita. Ditambah lagi dengan program kerja yang kami miliki, yaitu dengan adanya sholat duha dan tadarus, pasti itu ada hikmahnya dalam pembentukan adab. Dan jangan lupa dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengaplikasikan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Karena itu merupakan ciri dari orang yang memiliki adab atau orang yang menjunjung tinggi terhadap adab. Hal ini juga sangat didukung oleh negara kita yang karena masyarakat Indonesia itu negara yang sangat menjunjung tinggi terhadap adab. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Dilanjut kepada kandidat nomor urut 3, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah memberikan mosi pertama. Jawaban kami yaitu untuk menerapkan kita harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena percuma jika kita menyuruh orang lain menjunjung tinggi adab tetapi diri kita sendiri tidak menerapkannya. Karena seorang pemimpin akan menjadi cerminan bagi seorang lain, anggota bawahannya. Percuma saja jika penampilan mencerminkan seorang pemimpin tetapi tidak menjunjung adab. Sekian dan terima kasih. Kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menanggapi jawaban yang disampaikan oleh calon ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS. Pada kandidat dapat menyanggah kandidat lawan. Waktu yang diberikan menyanggah selama 5 menit. Untuk itu kami persilahkan.
kepada kandidat nomor urut 2 kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan berargumen kepada nomor kandidat nomor 2. 3. Memang pemimpin mempunyai adab dan harus menyontoh kepada setiap posisi yang lain. Tetapi bagaimana jika pemimpin itu memiliki sikap yang tidak bagus? Terima kasih. Baik, argumennya saya terima. Tetapi seorang pemimpin itu harus menjadi cerminan bagi semua orang. Karena pemimpin adalah ia yang berhak memimpin. Berarti ia di atas segalanya. Tidak dong. Tetapi jika memang dia memiliki karakteristik yang sangat keras kepala atau tidak mau menerima argumen dari orang lain, dia harus tetap menerimanya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia harus tetap untuk menerima argumen dari orang lain atau kritikan dari orang lain. Sekian, terima kasih. Instruksi saya terima. Karena menurut saya, watak seorang pemimpin itu harus sudah dibentuk sejak awal. Maka seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat yang rendah hati dan tidak egois. Sejak itu, dia bisa dijadikan sebagai contoh atau sebagai pandangan siswa-siswi terhadap apa yang dia lakukan. Maka pandangan siswa-siswi terhadap pemimpin atau bahkan pengurus OSIS itu sangat nyata. Mereka akan mencontoh apapun yang kita lakukan, hal baik ataupun hal buruk. Maka sebisa mungkin kita harus menghindari hal buruk tersebut agar tidak dicontoh oleh siswa lainnya. Terima kasih. Memberikan argumen kepada kandidat nomor urut 2. Tetapi jika hanya dalam pembelajaran PAI, pasti tidak akan memenuhi tinggi adab. Karena setiap materi tidak dilaksanakan setiap hari. Tetapi adab akan selalu diingat karena adab harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam mata pelajaran PAI. Karena mata pelajaran PAI memang tidak hanya dilaksanakan setiap hari. Tetapi adab harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jawaban kami untuk memberikan konsekuensi terhadap siswa yang tidak jelas tersebut, menyingkapi siswa yang tidak jelas terhadap hukuman, yaitu dengan cara karena setiap watak dan sifat orang itu berbeda-beda. Maka yang harus kita lakukan pertama yaitu memahami permasalahan yang ia alami. Jikalau ia tidak terus terang, maka kita harus memberikan teguran dan hukuman ringan sebagai awalan. Namun, dalam memberi hukuman atau teguran itu, kita harus konsisten, tanpa perkataan yang menyudutkan dan menimbulkan rasa tidak enak hati, sehingga ia malah melakukan kesalahan yang lebih besar. Dan itu harus terus-menerus diulangi. Dan peringatan serta teguran sudah ia lalaikan, maka kita harus memanggil orang tuanya agar jelas latar belakang mengapa ia berbuat kesalahan sedemikian. Jika memang masih tidak jerak, maka kita kembalikan kepada dirinya sendiri, tergantung ia mau berubah atau tidak. Selain itu, kita meminta pendapat dan diskusi dengan siswa ataupun kepala sekolah sekalian bagaimana tindak lanjut untuk anak tersebut. Namun, mungkin sesuai dengan yang kita ketahui beberapa tahun kebelakang yang dulu pernah terjadi juga, mungkin kita dapat menyikapi kelakuan siswa tersebut dari sekolah mendrop out siswa tersebut, sehingga ia dapat merasa jera dan tidak melakukan hal yang sama yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang tuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut ke kandidat kedua. Sebelumnya diingatkan kembali kepada para kandidat, dimohon jangan terpaku kepada catatan ketika menjelaskan. Terima kasih.
kasih kepada panelis yang telah memberikan mosi. Jika mendapati seorang murid yang melanggar aturan, untuk kali pertama atau tahap ringan, jangan langsung diberi hukuman, tetapi bisa jadi murid tersebut hilaf. Nah, bisa memanggil terlebih dahulu, berikan dia nasihat yang buat siswa-siswi enggan mengulangi kesalahan tersebut. Kita juga harus memberikan hukuman pada siswa yang melakukan pelanggaran biasa dan bisa konsisten. Jangan sampai hanya diberi hukuman ketika kita memiliki waktu yang bahkan hukumnya ketika memungkinkan saja. Jika menghukumnya demikian, siswa-siswi tidak akan menumbuhkan efek jerak dalam diri mereka. Jika memang siswa-siswi sudah kebal dengan segala hukuman dan tidak jerak, maka kita bisa berdiskusi terlebih dahulu bersama pembina OSIS, Wakasek, kesiswaan, dan kepala sekolah. Jika sudah tahu bahwa siswa itu selalu melanggar peraturan dan tidak jerak terhadap hukuman, maka diberikan surat peringatan. Nah, jika kata tak lagi berguna, tak lagi didengar, hukuman demi hukuman tak lagi membuat jerak, maka kita bisa menggunakan jalan terakhir, yaitu dengan cara mendrop out siswa tersebut dari sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut ke kandidat ketiga. Terima kasih panelis telah memberikan waktu untuk saya memaparkan jawaban dari saya. Jawaban saya yaitu, siswa-siswi itu manusia, pasti tidak akan terlepas dari masalah dan lupa. Langkah pertama, berikan peringatan 1 dan 2. Jika peringatan 1 dan 2 tetap dilanggar, harus diberikan peringatan ketiga. Tetapi dalam mengambil peringatan ketiga, kita harus konsultasi dahulu kepada pembina, musyawarahkan terlebih dahulu. Peringatan 1 dan 2 dapat berupa teguran kecil dari kepengurusan. Peringatan 3 berupa bimbingan konseling dari guru atau pembina itu sendiri. Jika masih tidak jerak, pihak sekolah dapat menghubungi orang tua siswa-siswi tersebut dan berbicara langsung kepada kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Sekian, terima kasih. Untuk sesi berikutnya, yaitu di mana masing-masing kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menanggapi jawaban yang disampaikan oleh calon ketua OSIS, dan masing-masing para calon dapat menyanggah kandidat lawannya. Waktu yang diberikan menyanggah sebanyak 5 menit. Untuk itu dipersilakan. Baik, untuk kandidat 2. Izinkan saya untuk menambahkan argumen dari kandidat nomor urut 1. Menurut saya, sebelum orang tua siswa tersebut dipanggil ke sekolah, alangkah baiknya kita mengancam siswa tersebut, memberitahukan akan memanggil orang tuanya ke sekolah. Nah, jika seperti itu masih saja dilanggar, maka itu akan berlaku, wali atau orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Terima kasih. Baik, saya menerima argumen dari kandidat 2. Memang sebenarnya itu kita untuk memanggil orang tua itu kita diadakan di opsi lain. Pertama-tama kita akan memberikan teguran, kita akan berdiskusi terlebih dahulu bersama pengurus OSIS ataupun pembina OSIS. Hukuman apa yang akan diberikan jika ia melanggar jika dia melakukan kesalahan dan melanggarnya berkali-kali. Namun, jika kita dapat menggunakan surat menyurat seperti SP 1, 2, dan 3, menurut saya itu tidak akan efektif. Karena surat itu mereka hanya jadikan sebagai kertas yang nantinya mereka baca lalu buang. Terima kasih. Interupsi, izin menambahkan dari kandidat nomor 1. Dan jika masalah yang dialami siswa tersebut tetap melanggar hukuman dan tidak jerak terhadap surat peringatan yang diberikan dari sekolah, maka kita harus merangkulnya terlebih dahulu. Kita harus mencari tahu mengapa siswa tersebut tetap melanggar aturan dan tidak jerak terhadap hukuman yang diberikan dari sekolah.
Lalu, jika kita sudah merangkul atau mencari tahu apa masalah yang tetap ia melanggar aturan sekolah, lalu kita bisa menghubungi kedua orang tuanya untuk menanyakan apakah ada masalah di rumah atau ada di sekolah yang menjadikan siswa tersebut tidak jera terhadap hukuman yang diberikan dari sekolah. Terima kasih. Baik, saya dari awal, argumen saya tidak menyebutkan bahwa kita harus memberikan surat peringatan, tapi saya lebih ke langsung memberikan hukuman. Hukumannya berupa kesalahan yang ia lakukan. Jika kesalahan yang ia lakukan itu kecil, maka hukuman pun akan ringan. Maka berbanding sebaliknya, jika kesalahan yang ia lakukan besar, maka kita akan memberikan hukuman yang setimpal. Mungkin menurut kandidat 3, bahwa kita akan memberikan surat peringatan itu hanya tertuju kepada kandidat 2, bukan kandidat 1. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah kita ini tidak memiliki guru BK yang khusus. Betul? Seperti yang dikatakan Pak Denny di beberapa hari yang lalu, memang semua guru bisa menjadi guru konseling di setiap mata pembelajaran. Mereka menyelipkan materi-materi konseling, tapi alangkah baiknya guru yang sudah jelas bersertifikat BK itu lebih berpengalaman. Terima kasih. Itu guru BK tuh harus bisa melalui tahapan-tahapan tersebut dulu sebelum memang diaplikasikan kepada siswa-siswi tersebut. Jadi menurut saya tidak semua guru itu bisa memberikan bimbingan khusus, tetapi guru juga bisa memberikan sebagai kritik dan saran agar anak itu lebih baik ke depannya. Terima kasih. Izin menambahkan argumen dari kandidat 1. Dari kandidat. Memang di sekolah ini tidak ada guru khusus atau tidak ada guru BK. Tetapi tidak ada salahnya jika siswa yang diberikan amanah atau diberikan saran dari guru tersebut guru tersebut pasti akan bisa memberikan saran atau kritikan. Soalnya setiap masalah pasti akan selalu muncul dari diri seseorang, tidak selalu berseling-seling. Baik, jadi waktu telah habis. Baik. Untuk mosi 3 kepada para kandidat untuk tidak melihat catatan. Untuk sesi debat berikutnya yaitu mosi ketiga, untuk panitia dipersilakan maju ke depan untuk membacakan mosi ketiga. Jangan melihat catatan ketika sedang menyampaikan. Untuk mosi ketiga, bagaimana hukuman bagi ketua OSIS yang melakukan kesalahan? Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah membacakan mosi ketiga. Seorang pemimpin itu, ia harus mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan organisasi yang ia pimpin. Maka, jika ia melakukan kesalahan, itu akan berdampak kepada pengurus OSIS atau kepada siswa-siswi lainnya. Karena dia di situ dijadikan sebagai pemimpin atau contoh bagi siswa-siswi lainnya. Maka, hukuman yang dapat kita berikan, pertama, dari pengurus OSIS. Kita tidak bisa langsung memberikan hukuman, tapi kita pertama-tama akan memberikan keteguran, kritik, dan saran agar kinerja ketua OSIS tersebut dapat baik dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya dan organisasinya. Maka ia akan malu terhadap dirinya karena ia telah dikomentari oleh pengurus ataupun bahkan siswa dan guru-guru. Maka seorang pemimpin itu harus mampu menerima kritik dan saran dari anggotanya maupun dari siswa-siswi lainnya.
Selanjutnya, jika dia masih mengulang atau dia masih tidak jera terhadap teguran dan malah melalaikan teguran tersebut, maka kita akan alihkan kepada pembina OSIS ataupun kesiswaan, karena kita hanya berhak memberikan kritik dan saran dan maupun hukuman-hukuman kecil. Selanjutnya, maka itu ia akan berhubungan langsung dengan pembina OSIS, wakasek kesiswaan maupun kepala sekolah sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Kepada kandidat nomor urut 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panelis yang sudah memberikan mosi ketiga. Berbicara dengan hukuman, tentu kami akan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat. Jika kesalahan yang dia perbuat itu ringan, maka hukuman akan ringan pula. Namun sebaliknya, selain nanti ketua akan menerima kritik dan saran dari anggota, dia juga akan berhubungan langsung dengan pembinanya. Intinya, hukuman akan tetap hukuman, akan tetap berlaku, tidak akan memandang dia siapa, dia mempunyai jabatan apa, namun hukuman tersebut bisa saja berubah atau lebih berat dari biasanya yang diberikan kepada anggota, karena dia sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Kepada kandidat nomor urut 3 kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan jawaban dari kami. Jawaban dari kami adalah hukuman yang diberikan harus dilihat terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan, kecil atau besar. Jika berupa masalah kecil, ini dapat diselesaikan dengan pembicaraan baik-baik, lalu tegur dengan teguran kecil. Namun, jika kesalahan yang dilakukan sangat besar atau berdampak besar kepada seluruhnya, maka sanksi atau hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang ia lakukan. Tetapi, dalam mengambil hukuman besar, kita jangan menghakimi diri kita sendiri. Kita harus konsultasi terlebih dahulu kepada pembina dari OSIS dan musyawarahkan dengan anggota dari kepengurusan. Jika sudah diputuskan dan ditetapkan hukumannya kepada ketua yang melakukan kesalahan, maka kita harus memberitahu apa hukuman dan sanksi yang diberikan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus tetap dilakukan. Karena pemimpin dalam organisasi sangat berpengaruh dalam segalanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 3.